Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai Case of Basu versus Germany yang beranggotakan sebagai berikut. Baiklah, saya akan membacakan analisis dari kasus tersebut, yang dimana seorang ayah dan anak berkeluarga negaraan Jerman. Mereka tinggal di perbatasan antara Republik Ceko dan Jerman. Pada saat itu, mereka ingin pergi ke Jerman dengan menggunakan kereta. Pada saat di stasiun, pria tersebut diperiksa oleh 2 kepolisian setempat karena dianggap mencurigakan. Namun, pihak kepolisian mengatakan bahwa ia melakukan pengecekan secara acak. Pria tersebut menganggap dan merasa hal ini merupakan hal diskriminatif dan melaporkan kejadian tersebut ke The European Court Human Rights atas tuduhan pelanggaran pasal 23 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Polisi Federal. Federal Republic of Germany menganggap bahwa tidak ada alasan yang sah untuk melakukan pengecekan, namun negara tergugat menganggap bahwa pemeriksaan tersebut sah berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 3 UU Polisi Federal. Pria tersebut mengajukan banding namun ditolak oleh Pengadilan Banding dan Pengadilan Administrasi Saksoni karena pemohon dianggap tidak memiliki kepentingan yang sah. Legal issue 1. Masalah hukum yang terdapat dalam kasus Case of Basu versus Germany merupakan masalah rasisme yang terjadi di Jerman. 2. Melanggar Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms menyebutkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi seperti gender, ras, warna kulit, agama, dan bahasa. 3. Dalam kasus ini, menurut pria tersebut, ia mendapat perlakuan diskriminasi oleh polisi Jerman karena perbedaan warna kulit. Identifikasi instrumen hukum Section 2030 of the Federal Police Act. 1. The Federal Police might establish the identity of a person. 1. Polisi federal dapat menetapkan identitas seseorang. 2. The Federal Police might take the measures necessary to establish the identity of a person. In particular, they might stop the person concerned, ask for his or her person data, and request that the person concerned and over identity documents for the purpose of identity. 2. Polisi federal dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan identitas seseorang. Secara khusus, dapat menghentikan yang bersangkutan, meminta data pribadinya, dan meminta agar yang bersangkutan menyerahkan dokumen identitas untuk kepentingan identitas. Paragraf 11 of ECRI's General Policy Recommendation nomor 7 on National Legislation to Combat Racism and Racial Discrimination adopt on 13 Desember 2002. Paragraf 11 Rekomendasi Kebijakan Umum ECRI nomor 7 tentang Undang-Undang Nasional untuk memerangi rasisme dan diskriminasi rasial diadopsi pada 13 Desember 2002. The Council to Europe Commission Against Racism and Intolerance atau ECRI adopt General Policy Recommendation nomor 11 on Combating Racism and Racial Discrimination in Police on 29 Jun 2007, di mana di sini tertulis arti dari racial profiling. Komisi Eropa, Dewan Eropa melawan rasisme dan intoleransi ECRI mengadopsi rekomendasi kebijakan umum nomor 11 tentang memerangi rasisme dan diskriminasi rasial dalam kepolisian pada tanggal 29 Juni 2007, di mana di sini tertulis arti dari profil rasial. Selanjutnya adalah The European Union Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 atau Petunjuk Dewan Uni Eropa 2000/43/EC tanggal 29 Juni 2000. Di sini tertulis bahwa the rules on the burden of proof must be adopted when there is a prima facie case of discrimination, and for the principle of equal treatment to be applied effectively, the burden of proof must shift back to the respondent when evidence of such discrimination is brought. Aturan tentang beban pembuktian harus disesuaikan ketika ada kasus diskriminasi prima facie, dan agar prinsip perlakuan yang sama diterapkan secara efektif, beban pembuktian harus bergeser kembali ke responden ketika bukti diskriminasi tersebut diajukan. Setelah itu ada artikel 8 Burden of Proof. Member state shall take such measure as are necessary in accordance with their national judicial system to ensure that when person who consider themselves wrong because the principle of equal treatment has not been applied to them established before a court or other competent authority facts from which it may be presumed that there has been direct or indirect discrimination. It shall be for the respondent to prove that there has been no breach of the principle of equal treatment.
Pasal 8 Beban pembuktian. 1. Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan sistem peradilan nasional mereka untuk memastikan bahwa ketika orang-orang yang menganggap dirinya dirugikan karena prinsip perlakuan yang sama belum diterapkan terhadap mereka, ditetapkan di hadapan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang. Fakta-fakta yang dapat diduga telah terjadi diskriminasi langsung atau tidak langsung, tergugat harus membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang sama. Alleged violation of Article 14 taken in conjunction with Article 8 of the Convention, the enjoyment of the right and freedom set forth in the Convention shall be secured without discrimination on any grounds such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth of or another status. Dugaan pelanggaran pasal 14 dikatakan sehubungan dengan pasal 8 Konvensi, penikmatan hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi harus dijamin tanpa diskriminasi atas dasar apapun, seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial asosiasi dengan minoritas nasional, harta benda, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya adalah analisis. Kasus ini bukan merupakan kasus rasisme, karena saat di pengadilan polisi menyatakan bahwa ia tidak hanya memeriksa pria itu saja. Polisi melakukan pemeriksaan secara acak karena pada saat itu terjadi rawannya penyelundupan rokok di Jerman. Hal itu membuat polisi memeriksa identitas secara acak. Pasal 4 Undang-Undang Polisi Federal tidak boleh adanya diskriminatif. Namun, polisi melakukan pemeriksaan bukan maksud dari diskriminatif, namun ia menjalankan tugasnya saat itu dengan mengecek beberapa orang secara acak dikarenakan menurut polisi tersebut terlihat mencurigakan. Dan juga akhir-akhir ini terdapat banyak kasus diskriminasi mengenai SARA, jadi dapat diwajarkan jika pria itu merasa dirasiskan dan tersinggung atas tindakan polisi itu. Namun yang sebenarnya yang terjadi di antara mereka hanya kesalahpahaman di antara keduanya. Jadi untuk kritik gugatan pemohon, gugatan yang diajukan pemohon tergolong ke gugatan yang lemah karena tidak adanya bukti yang mengatakan bahwa polisi tersebut melakukan tindakan rasisme atau diskriminatif. Karena tindakan polisi tersebut melakukan pengecekan pada beberapa orang, tidak hanya pada pria itu saja. Kesimpulan dari kasus ini bukan berisi tentang tindakan rasisme atau diskriminatif, karena di dalam kasus ini tidak terbukti adanya perbuatan rasisme atau diskriminatif. Namun yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah sebuah kesalahpahaman dari pihak pemohon kepada pihak kepolisian yang bertugas saat itu melakukan pemeriksaan, yang mana saat itu banyak terjadi kasus penyelundupan rokok yang membuat polisi bertugas untuk mengecek identitas orang-orang yang terlihat seperti mencurigakan. Polisi tersebut hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah diperintahkan.